Yuk olah sampah organik di rumah. Ada berbagai macam cara yang bisa kita pilih untuk mengolah sampah organik di rumah. Yang pertama, memberi makan hewan. Kita bisa memberi sampah hewani kita kepada kucing. Atau, jika kita mempunyai pekarangan yang luas, kita bisa memelihara ayam, bebek, atau lele. 2. Membuat ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan pembersih serbaguna yang berasal dari campuran air, gula, dan juga sampah jenis organik, sayur dan buah. 3. Juglangan atau lubang besar. Kita hanya menggali tanah, kemudian memasukkan semua sampah organik ke dalamnya hingga penuh. Jika sudah penuh, kita tutup kembali dengan tanah. Ini sangat cocok jika kita mempunyai lahan yang lebih di pekarangan. Dan semua sampah organik jenis apapun bisa masuk ke dalamnya. 4. Biopori. Selain menjadi lubang resapan air, biopori juga berfungsi untuk mengolah semua sampah organik rumah tangga kita. Biopori sangat cocok jika kita tinggal di daerah yang padat penduduk atau tidak ada lahan sama sekali di pekarangan kita. 5. Banana circle. Prinsip dari banana circle sama seperti juglangan, hanya saja ukurannya lebih besar. Dan di sekelilingnya kita bisa menanam pisang, serai, ketela pohon, atau pepaya. 6. Komposter. Komposter sendiri dibagi menjadi 2, aerob dan anaerob. Silahkan memilih berdasarkan kebutuhan dan juga area pekarangan rumah kita. Kompos di rumah yuk. Sebelum kita ngompos, kita harus tahu dulu istilah apa saja selama proses pengomposan. Komposter adalah wadah tempat kita mengompos. Bisa berupa ember, drum, pot, gerabah, ataupun karung. Composting adalah proses penguraian sisa organik menjadi berubah bentuk sama sekali menyerupai tanah atau biasa kita sebut sebagai pupuk. Kompos adalah hasil atau produk proses pengomposan, bisa berupa padat maupun cair. Jenis komposter. Jenis komposter ada 2 macam, yaitu anaerob dan aerob. Komposter anaerob adalah komposter yang tidak melibatkan oksigen, menggunakan wadah kedap udara, dan menghasilkan pupuk cair. Ini adalah contoh-contoh komposter anaerob: komposter Verita, komposter toples, dan komposter botol. Cara membuat komposter anaerob: siapkan ember, keran, dan saringan. Masukkan saringan ke dalam wadah sampah organik, kemudian siram dengan bioaktivator, boleh padat maupun cair, lalu tutup. Diamkan selama 4 hari, maka akan menghasilkan pupuk cair yang bisa kita panen melalui keran. Kita bisa menambahkan sampah organik setiap hari, namun jangan lupa untuk tetap menambahkan bioaktivator lalu tutup kembali. Jika sampah organik sudah penuh, keluarkan dari wadah lalu kuburkan, atau kita bisa mencampur dengan tanah dan menjadikannya sebagai media tanam. Komposter aerob adalah komposter yang melibatkan oksigen, wadahnya berongga atau memiliki lubang udara, serta menghasilkan pupuk cair dan padat. Contoh komposter aerob: komposter pot, komposter ember, dan komposter gerabah. Cara membuat komposter aerob. Jika kita memilih komposter ember, maka kita perlu melubangi sisi samping dan bagian bawah. Namun, jika kita memilih komposter pot, gerabah, ataupun karung, tidak perlu melubanginya lagi. Untuk membuat kompos aerob, kita membutuhkan starter kompos. Bahan-bahan untuk membuat starter kompos adalah 1. Unsur coklat atau semua organik yang mengandung karbon. Kita bisa memilih salah satu di antara sekam, serbuk gergaji, daun atau rumput kering. 2. Unsur hijau atau semua organik yang mengandung nitrogen, seperti sisa sayur dan sisa buah. 3. Bioaktivator. Kita bisa membuatnya sendiri dari air cucian beras, air rendaman tempe,
air rendaman tape, ataupun air rendaman gula merah. Atau kita juga bisa membeli di toko pertanian baik berupa cair maupun padat. 4. Tanah dan pupuk kandang. Tahapan membuat starter kompos. 1. Masukkan unsur coklat. 2. Masukkan pupuk dan tanah. 3. Masukkan unsur hijau. 4. Campur rata pupuk, tanah, dan unsur hijau. 5. Masukkan kembali tanah dan pupuk kandang. 6. Tambahkan bioaktivator secukupnya. 7. Masukkan unsur coklat lagi. 8. Tutup komposter dan diamkan selama 2 hingga 3 hari. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan mikroorganisme yang ada di dalam pupuk kandang sehingga dia bisa bekerja sebagai pasukan pengurai. Ciri dari starter kompos yang sudah siap adalah kompos terasa hangat atau terdapat embun di bagian tutupnya. Jika ada ciri-ciri tersebut, maka kita sudah bisa memasukkan organik setiap hari ke dalam komposter. Hal yang perlu diperhatikan adalah, pertama, kita wajib mengaduk 1-2 kali dalam seminggu. Yang kedua adalah komposisi organik coklat dan hijau yang harus seimbang. Komposisi yang tepat untuk komposter aerob adalah 60-70% organik coklat dan sisanya adalah organik hijau. Jadi, setiap kali kita memasukkan organik hijau, kita wajib memasukkan organik coklat sebanyak 2-3 kali lebih banyak daripada organik hijau yang sudah dimasukkan. Ciri dari kompos kita sudah tepat adalah kompos kita lembab, tidak becek, ataupun tidak kering. Masa panen kompos. Kapan saat yang tepat untuk kita memanen kompos? Yaitu ketika komposter kita sudah penuh. Jadi tergantung dari organik yang kita masukkan setiap hari dan juga volume dari komposter kita. Ketika komposter kita sudah penuh, tutup komposter dan istirahatkan selama 3-4 minggu, boleh lebih. Selama masa istirahat, kita tidak diperbolehkan untuk memasukkan sampah organik apapun. Setelah 4 minggu, keluarkan kompos, kemudian ayak. Untuk kompos yang masih belum terurai sempurna atau masih kasar, kita masukkan kembali ke dalam komposter untuk dijadikan starter kompos bentuknya. Sedangkan untuk kompos yang sudah halus, kita angin-anginkan selama 2 hari, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian kita simpan di dalam karung selama 2 minggu, baru kita bisa menggunakan untuk media tanam.